Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan pimpin doa. Untuk kelas, pimpin doa. Sebelum kita mulai. Selamat pagi semuanya. Baik, sudah siap untuk belajar belum? Siap. Kalau siap, silakan keluarkan LKS-nya. Mau nanya dulu, apa kabarnya hari ini? Baik, sehat semuanya? Sehat. Puji Tuhan kalau sehat semuanya. Tidak ada yang sakit kan? Nah, kalau tidak ada yang sakit berarti hari ini hadir semua dong? Tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit, tidak ada yang apa? Oke, luar biasa. Kemarin kita mempelajari tentang apa? Materi sebelum hari ini. Tentang sudut pandang. Ada berapa sudut pandang yang kita pelajari? Ada 3. Apa-apa saja? Sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama apa di situ? Aku, saya. Sudut pandang orang kedua? Kamu. Siapa? Anda. Terus sudut pandang orang ketiga apa lagi di situ? Dia. Mereka. Oke, berarti masih ingat tentang materi kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai menganalisis konjungsi dalam teks deskripsi. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah kalian nanti mampu menganalisis konjungsi pada teks deskripsi yang bertemakan kebudayaan dengan tepat. Kemudian adapun cakupan materi, hal-hal yang kalian akan pelajari, yaitu pertama pengertian konjungsi, dan yang kedua adalah jenis-jenis dari konjungsi. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan kalian motivasi agar lebih semangat dalam belajar. Kata-kata motivasi pada hari ini adalah, belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Jadi, setiap pelajaran memberikan kesempatan untuk kalian tumbuh dan berkembang untuk mencapai cita-cita yang kalian impikan. Artinya apa? Bahwa setiap pelajaran itu memiliki makna untuk mencapai impian kalian, sebagai bekal untuk mencapai impian kalian di masa depan. Jadi jangan sepelekan setiap pelajaran. Oke? Nah, sebelum itu, untuk lebih kalian bersemangat lagi, kita akan melakukan ice breaking. Silakan berdiri. Karena masih pagi, pasti masih fokus. Benar kan? Ya. Kalau gitu Ibu mau cek kefokusan kalian. Nanti kalau misalnya kalian dengar saja apa yang saya instruksikan, tapi jangan ikuti gerakan saya. Misalnya saya bilang, mata. Nah, ya. Paham? Paham bisa? Oke, siap ya? Telinga. Ada yang salah, ada yang salah. Nah, Ibu ingin memperkuat lagi tentang asal daerah kalian, supaya Ibu tahu nih, kalian semua ini di kelas ini rata-rata dari daerah mana sih? Ada yang dari luar Kubu Raya enggak asalnya? Enggak ada? Ada. Mira dari mana? Sanggau. Sanggau, berarti 2 orang di kelas ini dari Sanggau dan yang lainnya domisilinya di sini. Dari awal, dari lahir memang dari Kubu Raya. Berarti kebudayaannya memang udah melekat dengan kebudayaan dari Kubu Raya. Oke. Nah, Ibu ingin menampilkan 2 teks. Silakan kalian amati. Silakan
Coba kalian analisis. Ada dua teks yang tanpa konjungsi dan konjungsi. Silakan kalian lihat. Ada dua teks, yang pertama tanpa konjungsi dan dua konjungsi yang ada konjungsinya. Di dalam teks yang ada konjungsinya, apa-apa konjungsi yang terdapat dalam teks tersebut? Dan, apalagi? Atau, tetapi. Berarti ada itu, ada? Dua? Tiga, ada tiga. Nah, kalian bisa lihat, kalian bisa perhatikan dan kalian bisa amati bahwa kalau misalnya teks tanpa konjungsi itu bagaimana? Terkesan ambigu, susah untuk dimengerti, dipahami. Itulah fungsinya dari konjungsi. Bisa kalian lihat, bisa kalian amati. Oke. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, Ibu ingin kalian scan materi pelajaran. Silakan kalian keluarkan HP-nya, kalian scan sesuai dengan gaya belajar kalian. Kalau kalian suka membaca, silakan scan di materi pelajaran. Di situ ada teks-teksnya. Kalau kalian suka melihat yang ada gambarnya, silakan scan salin dia. Dan kalau kalian suka mendengar dan suka menonton penjelasan, silakan scan dari video pembelajaran. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, ini ada video pembelajaran. Silakan kalian lihat, kalian amati, kalian simak. Apakah kamu sudah tahu pengertian konjungsi yang digunakan dalam kalimat kids? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Lalu, seperti apa contoh konjungsi? Nah, sebelum ke contoh, kita perlu memahami terlebih dahulu beberapa jenis konjungsi. Kalian lihat? Sudah kalian amati? Oke. Kita akan lanjut membahas tentang apa itu konjungsi. Nah, apa itu konjungsi? Oke, konjungsi adalah kata penghubung dalam kalimat. Kita akan membahas 4 jenis konjungsi. Yang pertama itu adalah konjungsi koordinatif, kemudian kedua ada subordinatif, yang ketiga ada, dan yang terakhir adalah antar kalimat. Nah, hari ini kita akan membahas keempat konjungsi itu. Oke, adalah konjungsi yang menggabungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat yang memiliki kedudukan yang setara. Oke. Ibu akan menampilkan apa saja jenis-jenis konjungsi koordinatif. Yang pertama ada penanda hubungan penambahan. Penanda hubungan penambahan, di situ ada dan. Kemudian penanda hubungan pemilihan, di situ ada atau. Kemudian penanda hubungan perlawanan, ada tetapi, melainkan. Kemudian penanda hubungan pendampingan, apa? Serta. Dan yang terakhir penanda hubungan pertentangan. Ada apa itu? Padahal dan sedangkan. Nah, Ibu memberikan satu contoh. Rika dan Riko makan kue bingke di ruang keluarga. Apa kata konjungsi yang ada di dalam kalimat itu? Dan. Langsung tahu ya. Berarti kalian udah bisa menentukan konjungsinya. Konjungsi yang digunakan dalam kalimat itu. Kata dan. Kalau udah bisa menentukan konjungsinya, berarti bisa juga membuat contoh kalimatnya. Siapa yang mau membuat contoh kalimat konjungsi koordinatif? Amira, silakan. Kamu ikut ke rumah Radang atau tunggu saja di rumah? Kamu ikut ke rumah Radang atau tunggu saja di rumah.
Apa kata konjungsi yang digunakan Aira? Atau berarti Amira menggunakan kata konjungsi koordinatif pemilihan. Atau mau ke rumah Radang atau di rumah. Oke. Nah, dari materi ini paham belum? Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, berarti kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Kita membahas tentang konjungsi subordinatif, konjungsi yang menggabungkan dua klausa atau lebih yang hubungannya bertingkat atau majemuk bertingkat. Kalau tadi koordinatif setara, kalau yang ini berarti sudah ada perbedaan dalam kalimatnya, bertingkat. Apa-apa saja konjungsi subordinatif? Ayo kita lihat. Nah, konjungsi subordinatif terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama ada waktu. Apa-apa saja di konjungsi subordinatif waktu? Oke, berarti kata-kata yang ada di dalam pada bagian ini merupakan konjungsi subordinatif dari keterangan jenis waktu. Kalau penjelasan ada kata bahwa. Dan yang terakhir ada cara. Kalau cara dengan. Oke. Nah, contoh penggunaan konjungsi subordinatif dalam kalimat. Rani belajar dengan rajin agar bisa meraih beasiswa. Kata konjungsi subordinatifnya apa di situ? Agar. Bisa langsung kalian menentukan. Karena apa? Karena ada merah-merahnya. Jadi tahu. Oh, itu kata subordinatifnya, kata konjungsi subordinatifnya. Kalau gitu, karena kita tadi sudah membahas kata-katanya, konjungsi-konjungsinya, Ibu minta kalian untuk membuat satu contoh. Nah, Sasa, silakan. Adi tidak masuk sekolah hari ini karena harus dirawat di rumah sakit. Adi tidak masuk sekolah hari ini karena harus dirawat di rumah sakit. Apa kata konjungsinya? Karena. Oke, berarti kalian sudah mampu memahami dan tahu untuk menentukan kata konjungsi subordinatif. Dipahami, bisa dimengerti? Bisa. Berarti kita bisa lanjutkan. Kata, frasa, dan klausa yang sederajat atau sama menghubungkan induk kalimat dengan induk kalimat sehingga konjungsi itu digunakan dalam kalimat majemuk setara. Nah, ini adalah jenis-jenis kata konjungsi korelatif beserta contohnya. Jadi kalian bisa lihat nih ada baik pun, baik maupun. Baik maupun contohnya baik kakak maupun adiknya tidak suka makan sayur. Nah, kalian bisa lihat, kalian bisa amati contoh-contoh yang telah Ibu berikan. Nah, tidak hanya, tetapi juga contohnya seluruh karyawan tidak hanya setuju, tetapi juga harus patuh terhadap setiap peraturan. Bukan hanya, melainkan juga demikian sehingga. Nah, contohnya sudah ada di sebelahnya. Kita akan membahas konjungsi antar kalimat. Apa sih konjungsi antar kalimat? Konjungsi juga dibagi dalam kelompok berdasarkan satuan bahasa. Konjungsi antar kalimat itu dibagi dalam kelompok berdasarkan satuan bahasanya. Terus menggabungkan dua kalimat yang berbeda dengan konjungsi untuk menggabungkan dua paragraf. Kemudian termasuk ke dalam konjungsi, ada kata-kata yang termasuk dalam konjungsi antar kalimat. Nah, ini adalah konjungsi antar kalimat yang bisa kalian lihat contoh-contoh katanya dan bisa kalian amati. Di situ ada konjungsi antar kalimat yang menyatakan pertentangan dengan kalimat sebelumnya, konjungsi antar kalimat yang menyatakan kelanjutan dari peristiwa dan keadaan pada kalimat sebelumnya, dan sampai pada konjungsi antar kalimat yang menyatakan kejadian yang mendahului hal yang dinyatakan sebelumnya. Di sini juga ada contoh konjungsi antar kalimat. Rani pergi ke toilet, kemudian saya kembali ke kelas. Apa konjungsi antar kalimatnya? Kemudian termasuk ke konjungsi antar kalimat yang menyatakan kelanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya. Berarti menyatakan kelanjutan kan dari dia ke toilet, kemudian nanti dia kembali ke kelasnya. Oke. Gimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak?
Bisa dipahami, bisa dimengerti materi kita hari ini? Bisa. Nah, berarti kita sudah membahas tentang 4 jenis konjungsi. Apa-apa tadi? Koordinatif, subordinatif, relatif, dan yang terakhir antar kalimat. Sudah ada jenis-jenis katanya dan sudah ada contohnya. Dari materi yang telah Ibu sampaikan dan telah kalian pelajari, bisa dipahami, bisa dimengerti? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami dan bisa mengerti, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham semuanya kan? Oke, kalau sudah paham semuanya, Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait materi ini. Nah, kemarin kita juga udah membagi kelompok berdasarkan asesmen diagnostik awal yang telah Ibu berikan dari awal Ibu masukkan. Silakan kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Nah, Ibu akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Sudah dapat semuanya LKPD-nya? Oke. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tugasnya. Di situ ada teks robo-robo tradisi khas suku Melayu Kalimantan Barat. Silakan kalian analisis teks tersebut. Kalian tentukan konjungsinya sesuai dengan tugas yang ada di LKPD. Kalian baca terlebih dahulu tugasnya, kemudian kalian analisis, kalian tentukan jenis konjungsinya, kemudian kata konjungsinya, jenis konjungsinya, dan yang terakhir adalah paragraf yang ada di dalam paragraf yang ada konjungsinya. Silakan kalian tulis sesuai dengan LKPD yang telah Ibu berikan. Silakan kerjakan. Ada yang ingin bertanya? Apa? Disalin. Kan ini udah ada teksnya kan? Nah, nanti teksnya itu kalian tulis lagi di sini. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Ini udah pas kan? Kelompok ini ada yang ingin ditanyakan? Ada, udah paham berarti ya? Ada yang tanyakan? Berarti kalau misalnya sesuai teksnya kan, ini. Kalian bisa amati kan? Oke. Ada lagi enggak yang ingin ditanyakan? Oke, kalau gitu jangan lupa ditulis ya nanti jawabannya di LKPD yang Ibu sediakan. Silakan kalian analisis teksnya. Kok 3, ada yang ingin ditanyakan enggak? Paham? Paham, Bu. Jangan lupa teksnya dibaca dulu sebelum jawab. Didiskusikan sama kawannya. Sudah menganalisisnya, jangan lupa ditulis di LKPD-nya ya. Jangan sampai udah dianalisis, ternyata ada yang tidak ditulis. Ada yang kelompoknya sudah belum? Belum? Oh, belum semua ya. Jadi silakan kerjakan lagi.
Oke, sudah? Oke, kalau sudah kita lanjutkan presentasi. Silakan kalian menghadap di depan semuanya. Oke. Kita akan memulai presentasi dari kelompok pertama. Silakan anggota kelompok pertama maju. Perkenalkan dulu diri, buka dengan salam, perkenalkan diri, kemudian langsung bacakan hasil dari diskusi kelompok kalian, oke? Kelompok yang lain silakan menghadap ke kelompok yang presentasi. Silakan kalian dengarkan hasil diskusi kelompok 1. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Sifah Elisa, saya Sasa Januaria, saya Siti Hadiza, saya Sonia Demlani. Oke, adakah yang ingin komentar tentang kelompok kami? Ada yang ingin bertanya enggak atau menanggapi hasil dari diskusinya? Kelompok 2 ya. Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Kasih, perwakilan dari kelompok 2. Kami ingin berkomentar soal Oke, berarti memberikan saran ya tanggapannya pada kelompok 1 ya. Silakan kasih. menurut kelompok kami, kelompok 1 tidak menuliskan konjungsi namun termasuk jenis konjungsi antar kalimat. Berarti kelompok 1 ada yang kurang nih. Ada konjungsi namun yang belum dituliskan. Oke, baik. Ada lagi enggak yang ingin menanggapi hasil dari diskusi kelompok 1? Tidak? Berarti yang lainnya udah benar, udah tepat. Oke. Kalau gitu silakan tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Oke, berikan apresiasi kepada teman kalian. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan maju anggota kelompoknya, perkenalkan dan bacakan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggota 1 saya Amira, dan akan dibacakan oleh Mary Yuliana. Bacaan teks deskripsi robo-robo dan bersama juga telah ikut dalam robo-robo, bahkan saling merayakan bersama. Baiklah, apakah ada tanggapan atau komentar dari kelompok lain? Oke, ada yang ingin berkomentar dari kelompok 3. Memberi saran atau memberi tanggapan. Silakan kelompok 3 memberi saran atau tanggapan untuk kelompok 2. Kelompok 2. Menurut kelompok kami, hasil diskusi kelompok 2 sudah tepat dengan menentukan konjungsi dalam teks robo-robo. Oke, berarti menurut kelompok 3, kelompok 2 udah tepat nih konjungsinya. 2 ada 8 konjungsi dan menurut kelompok 3 udah tepat nih. Dalam teks itu ada 8 konjungsi. Kalau yang kelompok lain, menurut kelompok lain ada yang ingin menanggapi, memberi saran? Tidak, berarti sudah tepat kan? Nah, silakan tutup. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Oke. Sekian tanpa terkasih. Cakep. Sekian, terima kasih. Akhirnya kelompok 3. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang sebelum memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Visensi Angelika. Tugas akan dibacakan oleh konjungsi dan jenis konjungsi. Kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ada yang ingin menanggapi? Oke, kelompok 4. Saya dari kelompok 4 akan mewawancari kelompok 3. Menurut kami, kelompoknya sudah bagus dan tugasnya dikerjakan dengan tepat dan mampu menganalisis kondisi yang digunakan. Oke, menurut kelompok 4, kelompok 3 nih udah bagus nih tugasnya. Udah tepat menentukan konjungsinya. Tugasnya udah
dianalisis dengan baik. Beri tepuk tangan, beri apresiasi kepada kelompok 3. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terakhir, kelompok 4, silakan maju anggota kelompoknya, presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Yang lainnya perhatikan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Christian. Saya Ruben. Yang akan diberikan oleh Francisco. Oke. Ada yang ingin mengomentari. Oke, kelompok 4 sudah memaparkan hasil diskusinya. Kelompok yang lainnya ada yang ingin menanggapi atau memberikan saran? Kelompok 1, oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Safira, saya perwakilan dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, kelompok 4 tidak menuliskan konjungsi seperti, padahal di dalam teks ada konjungsi seperti. Oke, menurut kelompok 1, kelompok 4 belum menuliskan konjungsi seperti. Ada kata seperti di situ? Belum ya? Belum, berarti kelompok 4 belum mampu menemukan konjungsi seperti. Mungkin terlewat saat menganalisisnya. Oke, ada lagi enggak yang ingin mengomentari atau memberikan tanggapannya? Berarti yang lainnya udah benar kan? Ya, oke. Silakan kelompok 4 tutup. Berdasarkan dari hasil yang telah kalian tampilkan, presentasikan, kalian sudah mampu menentukan konjungsi yang ada di dalam teks robo-robo yang telah Ibu berikan. Mampu menentukan, menganalisis konjungsi dalam teks robo-robo yang telah Ibu berikan. Ibu akan memberikan asesmen formatif untuk melihat sejauh mana kemampuan kalian untuk menentukan konjungsi itu secara individu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah semuanya? Sudah? Oke. Ada belum? Sudah semua? Sudah. Nah, akhiri kelas pada hari ini, Ibu apa yang ingin membantu menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Sasa, silakan. Kesimpulan Ya, silakan berdiri. Kesimpulan pada pelajaran pagi hari ini adalah kita bisa mengetahui jenis-jenis Konjungsi. Oke. dalam teks deskripsi. Oke. Kata Sasa bisa menentukan jenis-jenis konjungsi dalam teks deskripsi. Ibu ingin kalian merefleksikan apa yang kalian telah pelajari pada hari ini. Nah, yang pertama, apa hal yang menarik setelah mempelajari materi konjungsi dalam teks deskripsi? Apa hal yang menariknya? Dapat mengetahui jenis-jenis konjungsi. Kemudian yang kedua, apa yang kamu lakukan untuk dapat lebih memahami materi ini? Belajar, memahaminya, mencari tahu. Minggu depan kita akan mempelajari tentang menentukan konjungsi dalam lirik lagu. Oke. Nah, karena waktunya juga sudah habis, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, silakan kalian pimpin doa terlebih dahulu untuk mengakhiri kelas kita.
Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Ibu mohon maaf.